untuk mendengarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berpesan dalam Quran, tazakkarun, agar kita mendapatkan peringatan itu, agar kita menghadirkan hati kita, agar kita menghadirkan telinga kita, agar yang hadir itu bukan hanya tubuh tapi juga hati, hingga sepulang dari sini begitu mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kalau kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau katakan, setidaknya ketika mendengarkan satu kebaikan maka diniatkan. Dengan meniatkan sama saja kita sudah mengundang taufik dari Allah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, siapa saja yang membuka niat yang baik, siapa saja yang ketika mendengarkan kebaikan dia bukakan hatinya untuk berniat melakukan, maka Allah bukakan 70 pintu taufik. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala syukur kita hantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam ini masih memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita sempat, memberikan kepada kita sehat. Ni'matani ma'budun kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada dua nikmat itu, kesehatan dan kesempatan. Namun masyarakat Dewantara, warga Aceh Utara sangat mensyukuri kedua nikmat ini, sehingga kesehatan dan kesempatan berujung pada pertemuan di masjid kebanggaan kita, Masjid Raya. Suara di ban, suara bahnya udah ketiga soal. Sahabat Habibi. Bahan aman. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita sanjung sajikan, kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau yang sama-sama kita muliakan, para guru, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, Abu Abi Walid, Abun Abadi, Abia, seluruh pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan tempat pengajian Al-Quran, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim yang selama ini sudah mengarahkan warga masyarakat Dewantara ke jalan yang lurus dan jalan yang benar. Kita doakan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan kemudahan hidupnya, amin. Diberikan kelancaran rezekinya, amin. Seluruh tokoh masyarakat dan daerah lagi daerah Jakarta, Dewantara. Masya Allah, tabarakallah. Segenap panitia remaja Masjid Besar Bujang Salim yang dari awal sudah ikut mensukseskan. Biasanya di kabupaten-kabupaten yang lain itu panitianya adalah orang tua, panitianya adalah pemerintah. Tapi hari ini suksesnya acara pada malam yang penuh keberkahan ini adalah barakah perjuangan mereka, anak-anak muda. Syabun nasya'a fi ibadatillah, kata Nabi. Anak muda yang tumbuh dalam kepedulian terhadap agama, bahkan mereka hadir di kancah nasional. Kita doakan semoga terus bersinar hingga ke internasional, amin. Masya Allah. Segenap hadirin wal hadirat yang telah berhadir, karena tanpa adanya kehadiran bapak, ibu, adik, abang, kakak-kakak sekalian tidak akan terselenggarakan
acara yang begitu meriah, acara yang begitu besar pada malam yang berbahagia ini. Kuhaba urung dewantara. Sehat teman-teman. Alim mayang. Alim berjumpa. Masyaallah, barakallah. Allah, ad-dinu nasihah, kata Nabi. Agama itu saling nasihat menasihati. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak saling mengingatkan. Tidak ada kebaikan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki rasa saling peduli. Walladzina tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqq. Hakada. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kesabaran, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Maka hadirnya kita di sini senantiasa untuk mendengarkan kalam Allah. Hadirnya kita di sini untuk mendengarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berpesan dalam Quran, tadhakkarun, agar kita mendapatkan peringatan itu, agar kita menghadirkan hati kita, agar kita menghadirkan telinga kita, agar yang hadir itu bukan hanya tubuh tapi juga hati. Hingga sepulang dari sini begitu mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kalau kata Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul Maulid, beliau katakan, setidaknya ketika mendengarkan satu kebaikan maka diniatkan. Dengan meniatkan sama saja kita sudah mengundang taufik dari Allah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, siapa saja yang membuka niat yang baik, siapa saja yang ketika mendengarkan kebaikan dia bukakan hatinya untuk berniat melakukan, maka Allah bukakan 70 pintu taufik, 70 pintu kekuatan. Mungkin inilah kenapa kita jarang, kenapa kita berat, kenapa kita agak berat untuk mengamalkan. Karena begitu mendengar kebaikan, yang pertama ada di pikiran kita adalah syar. Yang pertama ada di pikiran kita adalah update status. Yang pertama ada di pikiran kita adalah membagikan, bukan mengamalkan. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, man sami'al kalam liyatakallam ma'an nas. Siapapun yang mendengarkan satu faedah untuk disampaikan kepada manusia, razaqallahu fahman yukallimu bihin nas, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agar bisa berbicara dengan manusia. Namun siapa saja, kata Abu Yazid Al-Bustami, yang mendengarkan kebaikan liyunaji bihi rabbah, agar dia bermunajat kepada Allah, razaqallahu fahman liyu'amil bihillah, maka Allah akan memberikan pemahaman agar dia bermuamalah dengan Allah. Maka saya harap kehadiran kita di sini untuk mendapatkan ilmu hingga kemudian mengamalkan. Amin. Innallaha ya'muru bil 'adli. Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil. Allah memerintahkan kita berbuat adil. Adil dalam membagikan waktu, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang sekitar kita, pemimpin adil terhadap masyarakat, masyarakat adil dalam mengangkat fakta yang ada pada dirinya, masyarakat adil berkata dengan sesungguh-sungguhnya, masyarakat adil berkata dengan sebenar-benarnya, adil membagikan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagikan waktunya untuk Allah, untuk masyarakat karena beliau seorang pemimpin, dan untuk keluarga. Inilah 3 waktu yang dibagikan oleh Nabi. Apa kata Sayyidah Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercengkrama dengan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersenda gurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, tertawa dengan kami bersama-sama.
namun ketika datang waktu salat, namun begitu azan tiba, tidak ada panggilan yang lebih mulia dari panggilan Allah. Tidak ada panggilan yang dapat menghentikan apapun kecuali panggilan kasih sayang, dan azan adalah panggilan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah menuju salat, marilah menuju kemenangan. Jika Allah sudah panggil untuk datang kepada kemenangan, maka kemenangan seperti apa lagi yang kita cari? Man khana hayya 'alas salah, khanathu hayya 'alal falah. Siapapun yang mendustakan panggilan salat, maka kemenangan tidak pernah ia dapat, maka kekayaan tidak pernah ia dapat, maka kemewahan tidak pernah dia dapat, karena semuanya berawal dari salat. Kalau kita jaga salat kita, maka Allah jaga urusan kita. Kalau kita jaga pagi kita dengan ibadah, maka Allah cukupkan sisa harinya dengan rezeki yang dijamin oleh Allah. Man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Siapapun yang salat subuh di pagi hari, maka dia berada dalam jaminan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Nabi katakan, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ikfini awalan nahar 4 rakaat." Cukupkan aku 4 rakaat di saat pagi, yaitu salat zuha, kata para ulama. Ukfika ila akhir yaumik bihinna, maka akan aku cukupkan dengan modal 4 rakaat itu hingga akhir harimu. Maka menyubengo hanan ku hoja najak masjid ni semayang duha 4 rakaat atau salat di rumah, karena dengan itulah terbuka pintu rezeki. Amin ya rabbal. Yang pertama, Allah perintahkan bil adli, untuk berbuat adil. Adil terhadap diri kita, adil terhadap diri kita masing-masing, karena banyak yang bekerja di luar batas kemampuan, yang bergerak di luar batas kapasitas, hingga terlalu memaksakan. Maka saya harap semua yang hadir di sini membagi waktunya. Semua yang hadir di sini. Rasulullah yang begitu giat berzikir, yang begitu giat berpuasa, hingga jarang beliau pulang ke rumah, datang istrinya mengadu, "Ya Rasulullah, dia begitu kuat beribadah, dia begitu kuat beriktikaf, dia begitu kuat berzikir, hingga ia jarang datang ke rumah." Apa kata Nabi? "Wahai Abdullah bin Amr bin As, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling ibadah di antara kalian, tapi aku menjaga waktu bersama anak istriku." Maka apapun yang kita lakukan, khairul umur awsatuha, perkara-perkara yang paling baik adalah yang ada di pertengahan, tidak terlalu melampaui batas, tidak juga di luar kapasitas, tidak pula di bawah batas. Ya'muru bil adli wal ihsan. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Al-insan abdul ihsan, kata para ulama. Orang maka hati-hati saat mereka lebih nyaman di luar rumah, saat mereka lebih nyaman dengan orang-orang yang tidak sholat, saat mereka lebih nyaman berada dengan orang-orang yang tidak peduli terhadap agama karena dia perhatikan kemauan anak kita. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Al-insan abdul ihsan. Perhatikan apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Yang pertama adalah kehadiran kita, karena tidak mungkin anak-anak itu betah di luar rumah kalau dia nyaman di dalam rumah. Maka bagaimana dia bisa nyaman di dalam rumah kalau kehadiran kita tidak pernah dia rasakan? Al-ihsan. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada sekitar. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Adakah kalian lihat siapa itu pendusta agama? Kata Allah dalam Quran surah Al-Ma'un, "Fadzalika alladzi yad'u al-yatim." Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak peduli terhadap fakir miskin. Tanah kita baru saja ditimpa musibah. Miskin, tanah kita baru saja
saja ditimpa musibah, tanah kita baru saja ditimpa bencana, maka mereka masih mengharapkan ulur tangan kita. Mereka masih mengharapkan perhatian kita. Mereka masih mengharapkan kepedulian kita. Tadi sore saya bersama Abia di Jenib. Beliau sampaikan satu. Saya harap ini pesan sampai kepada semua. Ada bapak-bapak yang lainnya, ada pimpinan-pimpinan pesantren lainnya yang sama-sama berniat dalam kebaikan, mengambil anak-anak kita, mengambil generasi-generasi kita, mendidik mereka untuk peduli terhadap agama. Karena lalu dengar bahagia, punya anak tak peduli dengan agama kita, dipeduli dengan agama itu, tengok susah dulu. Karena badut-badut yang dibiayakan sekolah, yang dibiayakan itu bukan orang Islam. Karena badut-badut korban banjir yang sudah disumbangkan dana, dan yang sumbangkan itu bukan orang Islam. Al-insan abdul ihsan. Begitu mereka mendapatkan kebaikan dari orang yang di luar Islam, maka dia merasa terhutang budi. Maka dia merasa inilah ajaran yang baik dan peduli. Padahal agama Islam adalah agama yang peduli. Maka ketika mengatakan siapa itu pendusta agama, bukan mereka yang meninggalkan sholat, bukan mereka yang meninggalkan puasa, tapi mereka yang menelantarkan anak yatim, yang tidak peduli terhadap fakir miskin. Allah memerintahkan al-adl. Yang pertama Allah perintahkan adalah keadilan. Yang kedua Allah perintahkan adalah ihsan, untuk berbuat baik. Dan yang ketiga paling penting saya rasa, wa ita'idil qurba, dan berpeduli terhadap orang-orang terdekat, peduli terhadap orang-orang sekitar. Banyak Bapak Ibu yang di luar rumah Masya Allah senyum, yang di luar rumah Masya Allah dermawan, yang di luar rumah Masya Allah ramah. Begitu dia masuk ke dalam rumah, hilang senyum, hilang dermawan, hilang ramah. Sosok ayah yang dikenal di dalam rumah adalah seorang diktator. Sosok ayah yang dikenal di dalam rumah adalah seorang pemimpin yang tidak mungkin salah. Sosok ayah yang dikenal di dalam rumah bukanlah sosok teman yang ramah. Maka Allah berkata, ita'idil qurba wa talmana ala hubbihi dzawil qurba. Yang pertama berbuat baik itu terhadap orang-orang terdekat kita. Maka kata para ulama, orang yang bersedekah untuk orang lain namun melupakan keluarganya, dia adalah orang-orang yang ria. Kenapa? Karena menyujuk penggegok ibu jauh, menyujuk penggegok ada di sanjung sajikan, naik pegah daya orang tua, tapi nyata jupeng ke keluarga anak satu, tapi nyata jupeng keluarga anak pegah daya juga, tapi nyata jupeng ke keluarga anak dipujuk. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, sedekahmu kepada orang lain itu hanya mendapatkan satu pahala, yaitu pahala sedekah. Sedangkan pemberianmu terhadap anak istri, pemberianmu terhadap keluargamu, itu merupakan dua kebaikan. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahmi. Sahabat Habibi, Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa yanha 'anil fahsya, yang larangannya adalah Allah melarang kita untuk berbuat keji. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina, karena dia adalah fahisyah kata Allah, karena dia adalah merupakan perbuatan yang generasi yang tidak peduli terhadap kesuciannya. Apa yang diharapkan generasi yang menjual kehormatannya? Apa yang diharapkan dari anak-anak yang tidak mengerti apa yang harus dia jaga? Maka datangnya mereka ke tempat-tempat yang seperti ini adalah bukti bahwa hati mereka masih terjaga, adalah bukti bahwa kesucian mereka masih tertata, adalah bukti bahwa mereka adalah anak-anak yang peduli terhadap agama. Kalau generasi muda masih peduli terhadap agama, maka inilah yang mesti kita banggakan. Bukan orang tua yang datang
ke masjid, bukan orang tua yang rajin itikaf, bukan orang tua yang rajin ibadah, tapi anak-anak muda yang begitu rajin ke masjid, yang begitu giat ibadah. Itulah generasi penerus, itulah yang akan memajukan Dewantara Aceh Utara. Orang tua nyo kan ku puju ngajak masjid le. Nanti boleh lihat pegang-pegang kan aja. Nyo lah masjid nyo bina orang. Lah. Kunci dia duduk luar. Nah yang haji dah mau masjid ibu-ibu Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah melarang kita berbuat fahsya, munkar, baghi, dilarang berbuat kemungkaran. Falyughayyir biyadihi. Wahai para pemerintah, wahai para pejabat, kalau ada kemungkaran yang terlihat, kemungkaran adalah hal yang dibantah oleh naluri manusia, kemungkaran adalah hal-hal yang tidak diterima oleh akal sehat, maka jika terlihat kemungkaran, tugas kalian para pejabat adalah falyughayyir biyadihi, mengubah dengan tanda tangannya, mengubah dengan kekuatan tangannya. Kemudian tugasnya para ulama, falyughayyir bilisanihi, ubahlah dengan lisan, ubahlah dengan perkataan, ubahlah dengan seruan-seruan, ajakan-ajakan di mimbar-mimbar dakwah, ajakan-ajakan di khutbah-khutbah Jumat. Jadi semoga di dakwah-dakwah itu yang terdengar adalah ajaran-ajaran kebaikan, bukan ujaran-ujaran kebencian, karena sejatinya agama itu mengarahkan dengan cara yang teduh, bukan menyuruh dengan cara berbuat gaduh. Begitulah Islam, ya, agama yang mudah dan memudahkan. Yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi, melarang kita untuk berbuat kemungkaran, melarang kita untuk berbuat ego, karena ada dosa-dosa yang ketika kita lakukan bukan hanya kita, wahai orang-orang yang besar, yang dapat dampaknya, bukan hanya kita yang mendapatkan balasannya. Ittaqu fitnatan, takutlah terhadap fitnah, la tusibanna alladhina minkum khassah, fitnah yang tidak hanya menimpa kalian pelaku-pelakunya. Ada fitnah, ada kejahatan, ada kemungkaran, ada kecelakaan yang menimpa warga masyarakat. Apabila kita melakukannya, maka butuh yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah mengatakan bahwa ada satu desa kurang lebih sebeginilah hadir masyarakatnya, 28.000, isinya semuanya adalah ahli ibadah, isinya adalah orang-orang soleh, tapi mereka tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang Allah lakukan, semuanya dibinasakan, semuanya dicelakakan. Kenapa? Karena sejatinya kebaikan umat ini ada pada amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairat ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik. Kapan? Selama amar ma'ruf ditegakkan. Kapan? Selama nahi munkar masih terus dijalankan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya katakan, jika Bapak Ibu hadirin sekalian ingin hadir ke sini untuk melihat Habibi, maka Habibilah yang sangat ingin melihat Bapak Ibu sekalian. Saya berceramah di Melabu yang hadir puluhan ribu, wajar, karena itu adalah tanah tempat saya dibesarkan. Saya datang ke barat selatan, Abdiyah, Aceh Selatan, wajar, karena di sana tapi mereka begitu antusias sebelumnya berdoa kepada Allah, sebelumnya melangitkan permintaan, hingga kemudian Allah jawab doa Bapak Ibu sekalian, terpilihlah kita sebagai pemenang. Maka datangnya saya ke sini sejatinya bukan untuk berceramah, datangnya saya ke sini adalah untuk membayar rasa terima kasih yang kalaupun saya berceramah 2 jam 3 jam, sejatinya terima kasih itu tidak pernah cukup rasanya. Bagaimana cara membalas kebaikan tuan-puan sekalian? Bagaimana caranya membalas kebaikan ibu bapak sekalian?
yang selama ini mendoakan. Maka beruntung bagi saya, bukan bagi Bapak Ibu, beruntung bagi saya dapat bertatap muka dengan orang-orang baik, dapat bertatap muka dengan orang-orang yang tulus, dapat bertatap muka dengan orang-orang yang ikhlas. Pesan saya Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu mendoakan saya, lagi barokah nuruci mendoa belum, lagi nyan mendoakan doa Bapak Ibu belum Tuhan yang terkabulkan berasa adalah bukti bahwa doa orang berani begitu mustajabah, bahwa doa orang berani dijawab oleh Allah. Maka doakan generasi-generasi kita sebagai generasi yang peduli terhadap agama, amin. Sebagai generasi yang tumbuh dalam agama, amin. Sebagai generasi yang hidup dan menghidupkan agama, amin. Bapak Ibu sekalian, ingin rasanya saya berdiri berjam-jam, ingin rasanya saya berterima kasih mungkin hingga akhir malam jika tidak berlebihan untuk mengatakan, tapi tubuh saya tidak dapat menyembunyikan rasa sakit, wajah saya tidak dapat menghindari rasa lelah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali melihat anak cucu Adam berbuat kebaikan, setiap kali melihat majlis-majlis kebaikan yang seperti ini, selalu mengatakan kepada malaikat yang dulu protes, yang dulu mengatakan, ya Allah, Engkau menciptakan manusia karena mereka pada sejatinya hanya akan berbuat kerusakan, mereka pada sejatinya hanya akan berbuat kemungkaran. Tapi begitu melihat warga masyarakat Dewantara berkumpul semangat dalam kajian, semangat dalam agama, maka dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, setiap kali Allah melihat perkumpulan kebaikan, Allah memanggil malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, perhatikanlah malam ini warga masyarakat Dewantara tidak hadir untuk berbuat kemungkaran, mereka tidak hadir untuk berbuat kerusakan, tapi mereka hadir untuk event kebaikan, tapi mereka hadir pada kajian-kajian yang mengajak kepada kebaikan. Ini adalah bukti bahwa kebaikan itu tetap ada hingga akhir zaman, amin. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan paksakan, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lain kali kita bertemu, di lain kesempatan kita bertatapan, di lain kesempatan kita berhadap-hadapan. Insya Allah Dewantara ini bukan kali pertama saya datangi, kemudian kita akan bertemu kembali pada ajang-ajang kebaikan yang insya Allah sama-sama kita nantikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf salah silap tingkah laku dan perkataan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.